Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 4 Oktober 2021 terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 47. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Na tutu si tutudo na hudoko tuhamu, na porsea ido na gawe na puna hanguluan na saliling-lilingna." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, siapa yang percaya memiliki hidup yang kekal. Jemaat Kristus yang saya kasihi, hidup kekal itu menurut Yohanes dimulai dari percaya. Dengan menaruh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita sudah memiliki hidup kekal. Sebaliknya, jika kita tidak menerima Yesus dan tidak percaya kepadanya, berarti kebinasaanlah yang akan menimpa kita. Yohanes 6 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu bukan perkara nanti, perkara sesudah kematian, tetapi perkara hari ini. Hidup kekal diawali dari dunia ini. Artinya, kehidupan kekal yang diterima setiap orang ditentukan oleh kehidupannya saat ia berada di dunia. Ketika Yesus berbicara tentang memiliki kehidupan kekal, ia menggunakan bentuk kalimat kekinian, present tense, yang menunjukkan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang dimiliki orang Kristen di sini dan kini. Namun demikian, kita mungkin terkejut apabila belajar tentang orang-orang yang memiliki kehidupan kekal sekarang, pada saat ini juga. Karena meskipun memiliki kehidupan kekal saat ini, kita akan tetap mati. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 40. Meskipun orang-orang percaya itu mati, mereka tidak musnah. Mereka akan bangkit pada saat kebangkitan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Kematian hanyalah keadaan sementara bagi orang-orang percaya. Itu tidak meniadakan karunia kehidupan kekal. Orang percaya tidak perlu menunggu untuk hidup kekal, karena kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai ketika mereka mati. Sebaliknya, kehidupan kekal dimulai ketika seseorang beriman pada Kristus. Hidup kekal itu milik kita sekarang. Bisa kita lihat di Yohanes 3:36, Yohanes 5:24 dan Yohanes 6 ayat 47. Nats firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita perlu belajar dari seorang ibu dalam kisah berikut ini yang tetap setia kepada Tuhan meski nyawanya berada di ujung tanduk. Atas sewaktu-waktu penyakitnya dapat merenggut hidupnya. Ada seorang ibu yang sedang mengalami sakit kanker ovarium yang tidak bisa disembuhkan lagi menurut perkiraan dokter. Ia hanya bisa menunggu pertolongan Tuhan saja. Namun, ia tak berputus asa dan tetap semangat. Setelah ia mengikuti pengobatan kemoterapi ketiga kalinya,
para dokter akhirnya menghentikannya karena akan lebih membahayakan fisiknya apabila dilanjutkan, dan menyatakan penyakitnya tidak bisa disembuhkan lagi. Selanjutnya, ia hanya melakukan operasi menyedot cairan di tubuhnya apabila perutnya sudah membengkak atau asites. Apa yang dialami oleh ibu ini tentu sangatlah pilu dan menyedihkan. Namun justru disinilah imannya terlihat. Ada harapan hidup yang dimilikinya sehingga ia berkata, jika Tuhan menghendaki sembuh, maka mujizat kesembuhan terjadi. Jika tidak, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi dirinya untuk menghadapinya. Ini gambaran jelas mengenai hidup berserah kepada Tuhan. Yakni apapun yang terjadi, kesetiaan yang menjadi prinsip dasar orang percaya dalam mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk menjalani kehidupan, gunakanlah itu untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita. Mari kita menyaksikan Kristus dimanapun kita berada. Kita mulai bersaksi dengan orang-orang yang terdekat. Beritakan anugerah keselamatan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jalani hidup dengan kualitas kerja yang dapat didengar dan dilihat. Hidup kekal hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Dengan percaya dan taat serta setia melakukan segala kehendak-Nya, dikala suka dan duka, sakit atau sehat, bahkan hidup ataupun diambang kematian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu untuk memandu hidup kami. Tolong dan kuatkanlah kami untuk tetap setia mempercayai-Mu, tetap memiliki hubungan yang berkualitas dengan-Mu, agar janji-Mu untuk memberikan hidup kekal kepada kami tetap kami miliki. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih, dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami, setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.